Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak serta Ibu penguji, perkenalkan nama saya Nurdiana SPDI. Saya pengajar di Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Aceh Tengah sebagai guru mata pelajaran Sejarah Budaya Islam. Sekaligus saya juga merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023 di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dengan nomor induk mahasiswa 2324015032. Dalam kesempatan hari ini, Kamis tanggal 30 November tahun 2023, saya akan melaksanakan video pembelajaran UKIN Sejarah Kebudayaan Islam dengan materi para tokoh ilmuwan Muslim dinasti Abbasiyah. Semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ketua kelas silahkan. Siap, keras. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Anak-anak Ibu, hari ini apa kabarnya? Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, kita terlebih dahulu menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai bentuk cinta kita terhadap bangsa dan negara kita. Jadi, Ibu persilakan kembali untuk berdiri. Ibu minta bantuan teman kita Anggun untuk memimpin lagu Indonesia Raya. Inilah Indonesia Raya. Indonesia Tanah airku, tanah tumpah darahku. Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, silakan duduk kembali. Nah, selanjutnya supaya pembelajaran kita berkah hari ini, kita berdoa bersama terlebih dahulu. Kembali ketua kelas pimpin doanya. Sudah mulai. Baik ya, selanjutnya Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ketua kelas, siapa yang tidak hadir, Nak? Dua orang sakit, siapa, Nak? Cinta dengan? Mudah-mudahan cepat sembuh ya. Baik anak-anak Ibu, minggu lalu telah Ibu informasikan bahwa materi kita akan masuk materi tentang ilmuwan Muslim dinasti Abbasiyah. Ya, ilmuwan Muslim Abbasiyah. Namun sebelum kita memulainya, Ibu juga mau cek kesiapan kita terhadap materi yang akan Ibu sampaikan. Ya, untuk itu Ibu kembali minta kamu untuk berdiri. Berdiri kembali, Ibu akan cek kerapiannya. Ya, kerapiannya dimasukkan bajunya anak Ibu. Bajunya yang bagus dimasukkan. Pecinya diperbaiki untuk anak-anak Ibu yang pria. Kemudian jilbabnya. Lihat kiri kanan, sudah bersih semua? Sudah. Nah, kalau sudah silakan duduk kembali. Ya. Nah, anak-anak Ibu, sekarang kamu persiapkan alat tulis maupun buku-buku pembelajaran kita. Ya, yang ada hubungannya dengan pembelajaran kita silakan diletakkan di atas meja. Alat tulisnya,
Ya, yang tidak ada hubungannya dengan pembelajaran kita tolong dimasukkan kembali ke lacinya. Ya, anak-anak ibu semuanya. Baik, sudah semua? Baik ya. Nah, anak-anak, seperti yang ibu informasikan, hari ini kita materinya tentang ilmuwan dinasti Abbasiyah. Nah, tentunya untuk mengingatkan kita kembali pembelajaran kita minggu lalu, ya, pembelajaran kita minggu lalu, ibu akan bertanya kepada kamu, masih ingat enggak ibu, anak-anak ibu dengan materi kita yang telah kita pelajari, ya? Nah, dinasti Abbasiyah berdiri lebih kurang 5 abad, ya, 5 abad. Tentunya 5 abad adalah suatu masa yang panjang, ya kan? Nah, dinasti Abbasiyah itu telah banyak melahirkan bidang-bidang kemajuan-kemajuan peradaban kebudayaan Islam pada masa itu, ya. Di antaranya para khalifah, ya, khalifah-khalifah yang berjasa. Khususnya masa kejayaan itu terjadi pada masa periode pertama, ya. Periode pertama itu pada masa itu dinamakan Golden Age atau masa kejayaan dinasti Abbasiyah. Yang menyebabkannya apa anak-anak ibu? Yang menyebabkannya dinasti Abbasiyah itu puncak kejayaan itu disebabkan karena pada masa itu para khalifah sangat memajukan khususnya dalam beberapa bidang, khususnya bidang ilmu pengetahuan. Iya, bidang ilmu pengetahuan. Yang ibu tanyakan kepada kamu, masih ingat nggak kamu puncak kejayaan? Ya, periode pertama itu dipimpin oleh khalifah siapa? Tunjuk tangan. Siapa nak? Harun. Iya, Harun ar-Rasyid. Kemudian kota Abbasiyah, ya, dengan ibu kota Baghdad pada masa siapa dijadikan sebagai kiblat ilmu pengetahuan? Ya, Al-Ma'mun. Nah, kemudian lagi masih ingat anak-anak ibu bidang-bidang apa saja yang banyak berkembang pada masa dinasti Abbasiyah? Ada berapa bidang? Ya, kita bidang sosial ekonomi. kemudian bidang politik pemerintahan dan hukum, kemudian ilmu pengetahuan dan seni. Nah, kesemua bidang itu melahirkan banyak para tokoh ilmuwan muslim. Nah, pada hari ini kita akan mendalami materi tentang para tokoh ilmuwan muslim dinasti Abbasiyah, ya. Jadi hari ini perlu ibu sampaikan kepada kamu yang perlu dari materi kita ini, yaitu yang pertama ibu akan sampaikan kompetensi awal dari materi kita, ya. Dari materi kita kompetensi awalnya kamu lihat di layar anak ibu. Ya, tokoh ilmuwan muslim pada masa dinasti Abbasiyah. Ya, di sini perlu disampaikan kompetensi awalnya. Di sini kompetensi awal dari materi kita yang pertama yaitu kita dapat mengidentifikasi, ya, mengidentifikasi biografi dan karya para ilmuwan dinasti Abbasiyah. Kemudian dari materi yang kita pelajari hari ini kita mendapatkan profil pelajar Pancasila dan pelajar Rahmatan Alaminnya, yaitu bersikap ta'adub, kemudian tasamu, kemudian yang ketiga ada keteladanan. Ya, kemudian perlu kamu ketahui juga tujuan pembelajaran kita dari materi hari ini. Yang pertama, kamu peserta didik dapat mengidentifikasi tokoh masa dinasti Abbasiyah. Dan kemudian, ya, seperti kamu lihat, kamu dapat menjelaskan karya-karya dan biografi dinasti Abbasiyah. Kemudian nanti kita akan membentuk diskusi kelompok. Kamu dapat menceritakan biografi tokoh ilmuwan muslim Abbasiyah. Dan yang terakhir, kita dapat meneladani, ya, peran ilmuwan muslim dinasti Abbasiyah. Ya, jadi ada 4 tujuan dari materi yang harus kita pelajari hari ini. Kemudian perlu ibu sampaikan, penilaian yang akan ibu lakukan adalah cara kamu kerja kelompok, keaktifan di kelompok. Ya, bagaimana cara kamu dengan tim melaksanakan atau mengerjakan LKPD yang akan ibu bagikan nanti. Kemudian
nanti di akhir kita akan bermain sedikit. Ya, bermain. Ibu tetap mengevaluasi, tapi dengan cara bermain. Nanti ada kartu, ya ada kartu pertanyaan dan kartu jawaban. Jadi anak-anak ibu sudah siap kita melanjutkan materinya? Kalau sudah siap, ibu minta lagi kita berdiri untuk menambah semangat. Ibu minta temannya Siva untuk memimpin ke depan. Kita tepuk semangat dulu, biar hari ini kita lebih semangat. Silakan berdiri. Ya, tepuk semangat kita, biar lebih semangat. Ayo, dipimpin. Tepuk semangat. Yes. Oke. Semangat. Konsentrasi. Siap belajar. Semangat. Iya. Ya, anak-anak sekalian, ya, kita masuk ke materi kita. Materi kita yaitu tentang tokoh ilmuwan muslim pada masa dinasti Abbasiyah. Nah, pada masa dinasti Abbasiyah, Ibu akan menjelaskan secara singkat ya materinya yang akan kita diskusikan hari ini. Kamu perhatikan di layar, ya, kamu perhatikan di layar terkait dengan materi kita. Tokoh ilmuwan muslim pada masa Daulah Abbasiyah itu akan dibagi menjadi 3 kelompok. Ya, 3 kelompok. Yang pertama ada kelompok ilmuwan muslim bidang kedokteran dengan tokohnya Ali bin Rabban At-Tabari, Zakaria Ar-Razi dan Ibnu Sina. Kemudian kelompok ilmuwan bidang filsafat ya dengan tokohnya Al-Kindi, Imam Al-Ghazali dan Ibnu Miskawai. Kemudian tokoh ilmuwan muslim bidang kimia dan astronomi ada Jabir bin Hayyan. Kemudian ada Muhammad bin Musa al-Khawarizmi. Nah, anak-anak sekalian, perhatikan ya, Ali bin Rabban At-Tabari ini memiliki nama asli Abu Al-Hasan Ali bin Sahal bin Ali bin Rabban At-Tabari. Ya, jadi At-Tabari ini merupakan salah satu tokoh bidang kedokteran yang terkenal dengan terapi penyakit jiwa ya. Kemudian kitab-kitabnya, karya-karya terkenalnya bisa kamu lihat. Kemudian ada Zakaria Ar-Razi, beliau adalah penemu pertama penyakit cacar dan campak. Karya-karyanya bisa kamu lihat, ya. Di antaranya ada ensiklopedia kedokteran. Kemudian yang ketiga ada Ibnu Sina. Ibnu Sina ini dikatakan sebagai bapak ilmuwan kedokteran modern karena penemuannya yang luar biasa, terutama dalam bidang kedokteran. Ya, sehingga Ibnu Sina ini dikatakan bapak kedokteran modern. Salah satu kitab terkenalnya itu ada Kanun fi At-Tib. Ya, kemudian ada bidang filsafat ada Al-Kindi. Al-Kindi adalah filsuf pertama bidang filsafat. Ya, kamu bisa lihat karya-karya terkenalnya. Kemudian ada Imam Al-Ghazali masih di bidang ilmuwan filsafat. Ya. Karya-karya terkenalnya diantaranya ada Maqasid Al-Falasifah, ada Tafawud Al-Falasifah, kemudian yang ketiga ada Ibnu Miskawai, ya Ibnu Miskawai dengan beberapa karyanya di sini nah ya, dengan beberapa karyanya. Kemudian pada bidang kimia dan astronomi ada Jabir bin Hayyan, kemudian Al-Khawarizmi. Nah, jadi anak-anak ibu, yang ibu tayangkan di layar ini ya, itu ada sebenarnya di buku paket kita, ya di buku paket kita. Kamu bisa mencari bahan diskusinya nanti yang lebih banyak di buku yang kamu pegang. Kemudian ibu nanti akan menayangkan video pembelajaran seluruhnya anak-anak ibu untuk mencatat poin-poin yang penting, ya poin-poin yang penting dalam video yang akan ibu tayangkan tadi ya. Kira-kira anak-anak ibu sebelum ibu tayangkan ada pertanyaan di sini? Ya, sudah ya. Cukup jelas ya. Nah, nanti ibu akan bagikan LKPD dengan kelompok diskusinya. Tapi terlebih dahulu seluruhnya anak-anak ibu menyaksikan video yang ibu tayangkan ya. Sudah siap semua? Siap. Baik, kalau sudah siap kita akan lihat videonya. Agar lebih jelas, ibu akan menayangkan sebuah video pembelajaran. Nanti kamu
masing-masing mencatat ya hal-hal apa yang kamu anggap penting dari tayangan video yang Ibu tayangkan ini ya. Ini sebagai bahan sebelum Ibu bagi nanti kelompok diskusinya ya. Siapkan buku catatan. Perhatikan di tayangan video ini. Terlebih lagi itu ada karya-karyanya ya. Karya-karyanya itu kamu catat, penjabaran dari karyanya. Di video yang telah kamu saksikan, Ibu yakin kamu sudah mencatat poin-poin yang kamu anggap penting sebagai bahan diskusi ya. Untuk menambah bahan diskusi akan kita bahas hari ini. Baik anak-anak, ada pertanyaan dari video? Jelas ya. Nah, Ibu akan bagi kita menjadi 5 kelompok belajar. Ya, 5 kelompok, hitungannya mulai dari Ahmad ya. Itu nanti disambung hitungan yang lainnya ya. Sudah, coba mulai Ahmad. 1, 2, 5. Ya, ini adalah kelompok 1. Kemudian 8, 9, 10, 11, 12, masuk kelompok 2. Lanjut. 15, 16, 17 berarti masuk kelompok 3. 21, Masuk kelompok 4. Iya, itu tuh kelompok terakhir yaitu kelompok 5. Baik ya, ingat kelompok masing-masing. Nah, Ibu akan bagikan kamu LKPD nantinya. Tapi terlebih dahulu kita bentuk dulu kelompok kita, ya. Siap semuanya, lanjut? Siap. Kita bentuk dulu kelompoknya. Dan sebagai bahan diskusi, Ibu akan membagikan tiap-tiap kelompok LKPD. Nanti kamu bisa melihat perintah dari masing-masing kelompok, ya. Nanti kalau ada yang belum jelas, bisa kamu pertanyakan. Ya, Ibu akan bagikan mulai dari kelompok 1. Silakan diambil bahannya. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 4. Ambil bahan diskusinya. Dan terakhir kelompok 5. Anak-anak, sebelum kamu mengerjakannya, coba kamu perhatikan di LKPD. Kamu perhatikan LKPD tiap-tiap kelompok. Coba kamu lihat masing-masing kelompok perintahnya. Kalau ada yang belum jelas, bisa kita pertanyakan. Coba dilihat. Kira-kira ada yang belum jelas dari perintah LKPD-nya. Coba dicek. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, dan 5. Kira-kira perintah di LKPD-nya sudah jelas? Jelas ya. Dah? Dicari jawabannya. Ini karya dari hasil diskusi tadi. Nanti ditulis itu yang dipresentasikan. diberikan kepada Di situ dijabarkan, yang mana yang paling terkenal dijabarkan aja lah ya. Kenapa? Kenapa karya? biografi dan karya. Ya, jadi ya satu aja tapi yang sudah ada penjelasannya. Misalnya tentang Firdaus Al-Hikmah. Nah, Firdaus Al-Hikmah itu kan dibagi jadi 7 jilid. Nah, itu kamu jabarkan, gitu ya. Dan bagaimana anak-anak, sudah selesai semuanya? Nah, kalau sudah selesai, Ibu akan panggil kelompoknya yang akan mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, hasil diskusinya, kemudian kamu boleh tanya jawab bersama teman-temannya. Baik, untuk selanjutnya Ibu panggil dulu kelompok 1 ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan anak-anak maju ke depan. Ya, berdiri di sini saja, Nak. Silakan berdiri. Ya. Dah. Coba.
Pertanyaan nanti boleh diajukan nak ya. Pertanyaannya cukup 2 pertanyaan saja untuk kelompok 1. Silakan dibacakan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Judulnya kami di sini ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang biografi Ali bin Rahman Al-Tabari. Ali siap. Beliau terkenal dengan pemikirannya tentang terapi penyakit jiwa. Di antara karya-karya besarnya ialah Kitab Firdaus Al-Hikmah. Buku ini dibagi menjadi 7 bagian. Peraturan di dalam kesehatan, pemaparan tentang penyakit mengandung yang bagian ketiga berisi deskripsi tentang diet. Bagian kelima berisi deskripsi tentang bahasa. Bagian keenam obat-obatan. Bagian ketujuh kami sampaikan, mungkin dari teman-teman kalian ada yang ingin bertanya. Ya, kelompok berapa nak? Sebutkan kelompoknya berdiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2 ini bertanya kepada kelompok 1. Dalam kitab Firdaus Al-Hikmah dibagi menjadi 7 bagian. Di bagian kedua berisi tentang apa? Mungkin sekian pertanyaan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang bertanya? Kelompok berapa sebutkan ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selain kita tahu apalagi hanya dari Al-Quran atau Iya, bisa dipahami? Baik. Nah, ada 2 pertanyaan. Yang pertama, ada 7 jilid kitab Firdaus Al-Hikmah. Yang kedua itu membahas tentang apa? Ya. Dan yang kemudian pertanyaan dari kelompok kawannya lagi, karya dari Firdaus Ali Rabban At-Tabari itu selain Firdaus Al-Hikmah, karya apa lagi itu ya? Itu tadi ya? Ya, silakan dijawab kelompok 1. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Bagian kedua berisi uraian bagian organ tubuh manusia, peraturan menjaga kesehatan dan laporan tentang penyakit-penyakit yang menjadi faktor. Bagaimana kelompok 2? Yang dijawab oleh kelompok 1 sudah? Sudah yang lain untuk dijawab? Siapa yang menjawab? Ya, Ahmad. Selain kitab Firdaus Al-Hikmah, salah satu karya dari Ali bin Rahman At-Tabari adalah kitab Al-Wafa. Kitab apa nak? Kitab? Al-Wafa. Ya, sudah bagaimana kelompok yang bertanya? Sudah jelas? Sudah. Baik, terima kasih ya kelompok 1 berarti sudah menjabarkan hasil kelompoknya, kemudian sudah menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Untuk itu kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang biografi Jabir bin Hayyan dengan biografi Muhammad bin Musa al-Farisi. Akan Ibu bagikan tiap kelompok. Satu, tiga. Ya, ada kartu merah dan kartu putih. Sudah? Coba Ibu mulai ya. Ibu mulai dari kelompok yang memegang jawaban. Coba dulu kelompok berapa, Nah Ibu? Kelompok 5. Coba. Kartu putih atau merah? Putih. Coba satu orang berdiri bacakan jawabannya. Di kartu putih tertulis kanun fi aktif. Ya, coba yang memegang kartu pertanyaan dicocokkan dengan jawaban yang ada di kartu putih. Silakan anak ibu diskusikan yang mana kira-kira kartunya. Ada, ya silakan.
Iya, jawabannya adalah kanun api. Betul, tepuk tangan. Yang kita pelajari hari ini, materi kita tentang tokoh ilmuwan muslim. Nah, anak-anak ibu bisa kita ambil kesimpulan, ya, kesimpulannya dari materi yang kita pelajari ini, kita bisa mendapatkan informasi mengenai khazanah perkembangan, ya, pada masa Daulah Abbasiyah, ya. Kemudian juga dari materi kita bisa kita ambil kesimpulan dapat menumbuhkan keinginan kita untuk bisa lebih memahami atau lebih giat belajar, baik itu ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Apa gunanya kita untuk belajar ini? Untuk apa sebenarnya, nak? Kita supaya menambah wawasan kita khususnya dalam perkembangan dinasti Abbasiyah. Nah, anak-anak ibu rasa hari ini materi kita ibu cukupkan sampai di sini. Ibu berpesan kepada kamu seluruhnya, tetap jaga kesehatan anak-anak ibu di musim sekarang ini, ya. Kemudian jangan lupa belajar di rumah, ya. Jangan lupa belajar di rumah, mengulang kembali pelajaran-pelajarannya, ya, agar di pertemuan selanjutnya kita bisa lebih mendalami lagi tentang materi yang akan kita pelajari nanti. Jadi untuk anak-anak ibu sampaikan materi kita, ya, materi kita yang akan kita pelajari di minggu depan itu kita masuk ke ulama muslim dinasti Abbasiyah. Kalau hari ini tentang ilmuannya, minggu depan kita tentang ulama dinasti Abbasiyah. Jadi berasa demikian saja, lebih dan kurang ibu mohon maaf. Untuk pembelajaran hari ini sama-sama kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.